saya pernah meninjau ke lapangan, ada seorang kandidat menyebar bingkisan 6.000 sekian. Dia cuma dapat 2.000 sekian. Mohon maaf sama kau. Rahutman tidak akan memberi sembako kepada calon pemilih. Yang door to door lo itu, Bang. Ya, saya tidak akan lakukan itu. Dan saya bilang, banyak hal yang tidak. Masyarakat udah cerdas. Dari area pendopo, kediaman Bang Rahutman Narahap, Kota Medan, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Trias Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini, kita menghadirkan bintang tamu Abang Anda, Rahutman Narahap, tokoh Nasdem Sumatera Utara. Karena beliau tokoh Nasdem yang beberapa kali menyambut kedatangan Anies di Sumatera Utara yang masanya membeludak, tetapi disurvei sangat rendah ataupun berada pada posisi buncit. Untuk itu kita akan mengiris tipis-tipis dulu tanggapan beliau. Bagaimana nih Bang Rahutman? Anies itu kalau berkunjung ke Medan itu membeludak, tapi hasil surveinya paling rendah. Apa yang terbentuk dalam pemikiran Bang Rahutman? Terima kasih. Kecintaan masyarakat terhadap Anies, saya sudah pernah wawancara beberapa bulan yang lalu dan kembali diulang bahwa kita punya target Anies di Sumatera Utara 65%. Saya tidak akan bergeser dari situ. Itu perjuangan kita. Jadi kalau ada survei terakhir LSI yang mengatakan kita rendah, silakan. Makanya kita membuat somasi kepada LSI tentang hal itu. Itu urusan bantuan hukum dari Nasdem. Tetapi bagi saya, survei itu tidak menentukan. Biar aja nomor 3, tidak ada masalah. Yang penting masyarakat semakin hari semakin mencintai Amin. Ya, saya Sumut 1 yang terdiri dari 60 kecamatan, saya sudah layani hampir 40 kecamatan. Saya selalu bicara masyarakat, bagaimana masyarakat ingin perubahan itu. Karena konsep perubahan itu adalah bagaimana merubah kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat. Terutama harga bahan pokok. Yang kedua, bagaimana masyarakat UKM kita bisa mendapatkan bantuan modal yang layak, yang tanpa ada kesulitan, tidak lagi pinjaman melalui pinjol atau rentenir. Semuanya itu kan ada dalam konsep yang sudah akan kita lakukan. Mudah-mudahan Anies di Sumatera Utara, saya kira apalagi dari Tabaksel sana, kalau kita bicara bukan Anies, masyarakat tidak akan gembira menerima kita. Jadi saya sudah survei dan sudah saya lakukan beberapa pendekatan tokoh-tokoh dari semua etnis yang ada di Sumatera Utara ini. Tentu selalu orang berkata, saya selaku sahabat semua suku, termasuk orang-orang kita dari bagian barat, bagian tengah dan sebagainya, ya selalu mendapat sambutan yang baik. Ya, itu semua kita indikasi serahkan. Yang 65% itu apa, Bang? Indikasi dari sambutan masyarakat dan hasil pertemuan kita dengan masyarakat dan tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh. Bukannya survei itu kan ada juga metodologi, Bang, ada proses ilmiah yang bekerja, boleh juga ada persatuan yang ada kode etik juga. Itu gimana? Masyarakat tidak mau menjawab, tokoh. Survei pun dia diam aja dia. Hati dia udah menentukan pilihan dia. Jangan dia bawa-bawa masyarakat ini, orang ditanya. Masyarakat sudah menentukan pilihan dia sama presiden tahun 2024. Itu saya selaku ketua dan pakar Nasdem Sumatera Utara menghimbau untuk kita diantara sesama tidak saling bergesekan lah. Mari kita pertaruhkan visi misi masing-masing calon presiden kita untuk bisa bertarung dan memenangkan 14 Februari. Amin, nomor 1 jadi pemenang, jadi pemimpin bangsa masa depan. Itu aja kok. Ya, coba saya goda Abang dengan dosis rendah. Boleh. Gini dulu, gini Bang ya. Abang juga kan pernah bertarung di eksekutif wali kota. Betul. Jadi gini,
kita membawa bingkisan yang kampanye door to door aja 5.000 orang, kita dapat 1.500 saja udah hebat. Ya betul. Iya, apalagi kampanye kolosal akbar macam kita datang 200.000 massa. Iya. Itu kan bisa mereka datang karena mungkin melihat sosok. Tapi apakah karena dia mau memilih, belum tentu. Gitu loh, gitu loh Bang. Saya pernah meninjau ke lapangan, ada seorang kandidat menyebar bingkisan 6.000 sekian. Dia cuma dapat 2.000 sekian. Mohon maaf sama kau. Rahutman tidak akan memberi sembako kepada calon pemilih. Yang door to door lo itu Bang. Iya, saya tidak akan lakukan itu. Dan saya bilang, banyak hal yang tidak, masyarakat udah cerdas. Enggak ah, kemarin disurvei sama ini kita itu nomor 3 politik uang loh Bang, di bawahnya Benin sama Uganda loh. Kita nomor 3 politik kapital kita itu masih tinggi. Boleh aja, boleh aja. Transaksional itu ada aja. Tetapi saya tidak. Saya katakan, saya tidak akan membagi sembako. Rahutman Harahap tidak akan mau membagi-bagi sembako. Karena itu bukan pendidikan politik. Abang masih meyakini politik gagasan? Yakin saya. Dan saya mengabdi untuk Nasdem. Udah. Karena saya cinta dengan perubahan. Makanya saya mau jadi masuk partai Nasdem. Oke. Ya. Tapi kan Nasdem juga masih bagian dari pemerintahan loh Bang. Masih pendukung Pak Jokowi kan? Oh iya dong. Iya. Tetapi mau perubahan gimana? Abang masih bagian dari pemerintah mengusung perubahan, seakan-akan yang sekarang kan tidak elok. Abang bilang perubahan, tapi abang bagian dari yang mau diubah itu ya gimana? Tentu visi misi itu kan berbeda. Sekarang kita sampai habis masa Jokowi ya, sepertinya dalam eksekutif kan kita dukung dia, didukung oleh Nasdem sampai akhir masa jabatan dia. Tetapi dalam percaturan politik ini kan kami punya visi dan misi perubahan yang sudah kita sepakati 3 koalisi, gitu loh. Oke. Apa yang bisa abang gali dari pasangan Anies Muhaimin ini? Ya. Apa yang bisa abang gali dari begini. Coba dong. Jadi pemimpin itu harus ada, kita lihat dari jejaknya, rekam jejaknya. Saya melihat Anies ini memerintah dengan hati. Tahu artinya itu? Apa itu? Jelas. Artinya tipis-tipis. Dia tidak perlu dengan popularitas, cerita pencitraan, tapi masyarakat Jakarta kan merasakan apa keberhasilan beliau. Saya sebagai seorang sarjana pemerintahan yang pernah menjadi pemimpin, menjadi juga di wali kota Medan ini, saya lihat beliau sangat luar biasa. Saya menaruh simpati karena itu, makanya saya bisa-bisan bagaimana Anies ini supaya menang di Sumatera Utara ini. Caimin berpengalaman dalam politik, luar biasa dia, dan dia adalah cucu NU. Udah, kalau Pak Anies ini kan cucunya penggagas BPUPK. Ya, jadi kita harus melihat jejak. Saya punya anak, saya STPDN, anak saya STPDN, 3 orang. Ya kan wajar, harus kita mulai dari awal. Ada jenjang namanya. Tadi tidak tiba-tiba begitu loh. Itu saya lihat itu begitu. Saya dari golongan 2A. Sudah tersambung belum Bang? Anies itu kan di Jakarta. Iya. Sudah tersambung belum beliau popularitasnya ke berbagai desa-desa terpelosok di Sumatera Utara ini? Tugas saya itu mengkoneksikan itu sebagai ketua pakar saya, punya tanggung jawab moral saya. Makanya saya terus, bukan Medan ini saya bekerja aja, tapi ke pelosok. Tahu Anda sepis-pis 50 km dari tebing tinggi, saya jalan itu. Trennya gimana Bang? Baik, masyarakat juga ingin perubahan. Oke, Anies ini bagaimana Bang memaksimalkan Anies sebagai tokoh pendidikan? Beliau pernah jadi Mendiknas, dosen, dalam hal menyambungkan kegagasan, politik gagasan yang Abang bilang tadi. Dia bukan hanya tokoh pendidikan, tapi dia juga tokoh ilmu politik. Pak Anies itu orang politik loh. Dia pemerintahan dikuasainya. Sehingga kita banyak belajar bagaimana dia gaya kepemerintahan di DKI. Memang dia tidak berribut, tidak berkoak-koak, ribut kaca, ribut sana, ribut sini, tapi dia melakukan itu dengan hati gitu loh. Termasuk dibilang orang ya intoleran. Ternyata dia manusia paling toleran. Berapa izin rumah ibadah non muslim yang di lokal Jakarta sana yang patut kita ajukan jempol? Saya jujur aku bilang, 2012 saya diberikan penghargaan sebagai tokoh kerukunan umat beragama Asia Tenggara. Karena saya toleran.
bukan intoleran. Ya, Dan jadi yang Sumatera Utara tuduhan ini kan barometer nasional juga ya, Pak? Betul, betul, Sumatera Utara itu betul, barometer betul. nasional. Bagaimana Bang Raup memaknai itu Sumut sebagai barometer nasional ini? ya. Jadi Kita jabarkan pemilu yang kondusif gitu Ya. Bang ya, yang jujur, nyaman, Ya. nggak ada gesekan gimana? Saya selalu menyampaikan berbagai media dan termasuk di media cetak dan elektronik. Selalu saya katakan, mari kita mengajukan gagasan. Jangan saling bergesekan, jangan saling menjelekkan. Mari kita bangun gagasan itu dengan baik. Masyarakat ini jangan lagi dibuat jadi pengkotak-kotakan primordial, nggak boleh. Jadi itu yang harus kita hindarkan. Harus politik santun, gembira. Mari kita song-song pemilu 2024. Demikian bincang tipis-tipis bersama Bang Rahut Manarahap, tokoh Nasdem Sumatera Utara. Sampai bertemu kembali.